Ada yang masuk. Kemarin rame. Yang sama Citra ya. Sama Citra sama ini. Halo. Ya. Ayolah. Ini tunggu agak berapa lama baru gini. Ini apa nih? Ya ampun. Ngangkat aja panggilan yang juga itu. Kak Juliana. Tidak apa jadi. Tentang screening riwayat kesehatan. Live-nya bisa kita posting ulang ya? Bisa. Oh iya pak. Seru ini, seru ada game. Enggak ada yang itu siapa yang ngasih live? Dia yang ngasih lock. Adeli. Halo Kak Adel. Guys, bantu tap-tap layarnya guys biar live-nya rame lagi. Share ke grup keluarga, teman-teman yang ingin bertanya seputar program JKN. Bisa langsung tanya saat kita live. Sanstui. Bang, nenek saya mau melahirkan, bisa pakai BPJS bang. Bisa Kak Sanstui, selagi BPJS-nya aktif, bisa. Isi. Neneknya umur berapa Kak Sanstui? Masih mau melahirkan. Halo semua sobat-sobat TKN. Boleh bantu tap-tap layarnya biar rame live kita hari ini. Kita akan menemani kurang lebih 45 menit ke depan atau 1 jam. Sobat-sobat yang mau bertanya silakan. Rahayu Dewi Mantikazu. Halo Kak Mantikazu. Join Kak sini Kak. Halo Kak Mantikazu. Kak Mantikazu di mana Kak? Bisa ke ruang inovasi Kak? Halo Kak, ada loker nggak ya? Kak Karamel Lani. Kak Karamel untuk loker di BPJS Kesehatan bisa pantau aja Kak di website BPJS Kesehatan atau Instagram. Biasanya Instagram kita kalau ada loker pasti posting ya Kak. Di Instagram official ya Kak, jangan lihat dari Instagram yang lain. Kak, gimana cara mau aktifin BPJS? Kak Bunga sebelumnya nggak aktifnya kenapa Kak Bunga? Kalau misalnya ada tunggakan bisa bayar tunggakannya dulu baru nanti aktif. Kalau misalnya sebelumnya pekerja gimana kali? Oh, kalau sebelumnya resign dari perusahaan bisa mendaftar ke peserta mandiri. Peserta mandiri bisa dialihkan ke peserta mandiri ya. Iya betul. Rahayu, cara mendaftar JKN gimana bang? Kak Rahayu kalau mendaftar baru tuh melalui WhatsApp Pandawa bisa ya kali ya? Betul. Melalui WhatsApp Pandawa bisa, datang ke kantor bisa. Itu butuh kakak dan Buku kok ada musiknya? kasih kartu itu. Kak
Kak, kalau nomor KPJ tidak temukan gimana caranya? KPJ ini Apa itu KPJ? KPJ ini mungkin maksudnya BPJS Tenaga Kerja ya Kak Rio ya. Kenapa tidak muncul lanjutkan kontrol di JKN padahal tidak telat bayar? Lanjutkan kontrol. Kontrol di antrian online ya maksudnya. Lanjutkan kontrol. Mau ngambil kontrol lanjutan ya Kak? Siapa nih maksudnya? Antrian online. Antrian online Oh. mungkin ya. Kak, BPJS Pusat diubah menjadi BPJS Mandiri gimana caranya Kak Bapau? Bisa ubah melalui nomor WhatsApp Pandawa Kak. Nanti pilih menu administrasi lalu pilih pengaktifan kembali status kepesertaan. Simpel aja Bang, bikin SIM bisa nggak? Bikin SIM di Asal OJK-nya aktif. betul. Salah satu persyaratan untuk bikin SIM SKCK ya? Sama SIM sama SKCK harus menyertakan aktif BPJS. Salah satu persyaratannya harus aktif JKN-nya. BPJS aku dari pemerintah Kak, bulan kemarin masih bisa kontrol, RS saya bulan ini nggak aktif lagi. Oh iya Kak Bunga kalau misalnya mau aktif lagi untuk BPJS yang dari pemerintah, Kak Bunga lapor dulu ke dinas sosialnya Dinas sosial atau dinas kesehatan. Kak, kenapa ya BPJS anakku tuh lahirnya aktif terus udah aktif juga di JKN tapi sekarang tidak tanggung pemerintah? Oh, itu karena ibunya belum update kakak ya, itu kan belum memiliki NIK. Itu harus kalau dalam waktu 3 bulan tidak update NIK itu bakalan dinonaktifin gitu. Betul, harus update dulu Kak Mira. Harus segera diupdate. Kak, kalau PBI KTP kampung terus mau pindah ke Jakarta, KTP kampung terus mau pindah ke Jakarta, PBI JK sama PBI pemerintah daerah itu nggak bisa Iya. pindah ke Jakarta kecuali itu PBI JK itu bisa Betul. dimana-mana. Kecuali PBI yang ditanggung pemerintah pusat tuh bisa Iya. pindah, kalau yang dari daerah nggak bisa. Daerah nggak bisa. Kak, aku udah nikah dan punya anak tapi di JKN masih ikut orang tua. Itu banyak harus ke kantor Kak. Kalau udah ada kakak di Pandawa bisa ya Kak ya? Update kakak Kak Human. Kak Jana, Kak kenapa ya nggak bisa daftar di JKN? Nggak bisa daftarnya kenapa Kak Jana permasalahannya? Nggak bisa daftar. Di aplikasi ya. Ini aja. Ampun untungnya. Kak Yulia. Kalau mungkin dia nggak cepat gue. Kak, Bang bisa cekkan BPJS? Bisa Kak Yulia. Mungkin bisa DM aja Kak, nanti kita cekkan. Saya terdampak PHK, mau perpanjang program 6 bulan tapi ternyata perusahaan tidak melaporkan PHK. Mau perpanjang program 6 bulan. Mungkin dari BU-nya dulu yang harus melaporkan ya. Betul. Besok libur. Apa aja persyaratannya? Kak Bunga bisa langsung datang aja Kak ke Dinkes atau Dinsosnya Kak. Kak, kenapa ya nggak bisa daftar JKN? Karena data ganda. Ya, harus dinonaktifin salah satu dan NIK-nya harus tunggal. Kalau NIK-nya juga ganda Berarti itu harus ke kantor. betul. Kak Diana, mungkin kalau itu kita harus ke kantor dulu Kak, dibantu di kantor Cabang terdekat. cabang terdekat. Udah update Kak, udah ganti nama anak juga nggak aktif. Kak Mera tadi yang segmen bantuan dari pemerintah ya Kak Mera ya. Kak EZ, kalau nambahkan istri ke BPJS suami gimana ya? Udah tanya HRD katanya otomatis masuk kalau udah buat kakak. Oh enggak, harus lapor dulu PIC-nya. Nanti PIC yang input di aplikasi yang Betul. namanya Edabu. Jadi dari HRD-nya ada PIC-nya yang ngerjain itu nanti harus diinput dulu Kak EZ untuk tanggungan istrinya juga sekalian. Istri dan 3 orang anak bisa.
Apa? Dapat apa sih? Gift. Gift. Ada ke Ellen dengan gift tapi Kurang kuat dia mau masuk gitu. serang tuh. Tapi aku yang masuk aja. Udah coba ngurus 3 kali kantor tapi masih belum aktif juga. Kak Mera, mungkin kalau kakak maksudnya mau aktif sebagai yang ditanggung pemerintah itu lapornya ke Dinkes sama Dinsos kak. Ke kita tuh cuman update kakaknya tadi, datanya tadi yang dari namanya masih bayi nyonya, update sesuai kakak. BPJS-nya aktif tapi pesertanya tidak aktif, maksudnya gimana? Kak user mungkin dicek dulu kak di mobil JKN-nya, di bagian info pesertanya mungkin salah satu anggota keluarganya ada nggak aktif tapi pesertanya tidak aktif. Dicek dulu kak di info peserta nggak aktifnya kenapa kak. Kak, satu kakak ada 4 orang tapi di aplikasi JKN ayahku cuma ada nama ayahku plus 2 anak tanpa ada ibuku, gimana ya Mama Mica? Mama Mica mungkin kepesertaannya beda, mungkin sama-sama kerja ayah atau ibunya, jadi ibunya dari tempat kerjanya, ayahnya dari tempat kerjanya dan menanggung 2 anak, bisa aja seperti itu. Atau mungkin segmen PBI, karena kalau dia beda segmen di aplikasi mobil JKN-nya Bisa-bisa. terpisah-pisah. Kak, gimana cara aktifin kembali BPJS PBI yang baru dinonaktifkan? Itu harus dilaporkan dulu ke Dinsos atau Dinkes. Iya kak, nih mana sih? Kak Rapopo Kaling lapor ke Dinkes atau Dinsos ya kak. Kak, BPJS ibuku gratis kok tiba-tiba dinonaktifkan ya? Iya Kak Ayu Indrawati. Jadi kemarin tuh ada pergantian data ya di Dinas Kesehatan dari Kemensos, itu dari data terkait data masyarakat kurang mampu. Jadi memang ada cukup banyak beberapa peserta yang ditanggung itu dinonaktifkan. Jadi Kak ini tapi Kak Ayu bisa lapor lagi ke Dinsos atau Dinkesnya Kak untuk diaktifkan lagi. Untuk direaktivasi. Direaktivasi. Tadinya data ganda udah dibenerin lihat Pandawa. Kak, BPJS buku gratis juga udah ya. Kak, kok nomor HP aku nggak bisa masuk ke aplikasi JKN ya? Kenapa ya Kak? Padahal minggu kemarin masih bisa dipakai. Nggak bisa masuk. Bisa masuk, tapi katanya kemarin tidak. Nggak bisa login ya Kak? Atau gimana maksudnya? Kak, kalau berobat di luar kota tanpa ganti vaskes bisa? Bisa Kak Rian, batasnya 3 kali untuk berobat di luar domisili. Tapi kalau Kak Rian 3 bulan ya batasnya? Iya. Nah, kalau Kak Rian lebih dari berapa bulan gitu agak lama pindah Sebaiknya pindah ke pindah vaskes aja di kotanya. Orang biasa. Kak, orang biasa cairin BPJS tenaga kerja mungkin bisa tanya ke BPJS tenaga kerja ya Kak. Kita di sini BPJS kesehatan. Kak, syarat awal buat BPJS apa ya untuk suami istri dan anak? Kakak, buku rekening. Kalau mau PBPU segmen PBPU mandiri itu yang diperlukan kakak, buku rekening, itu aja sih. kakak dan buku rekening untuk yang buat mandiri ya Kak Kanza ya. Tapi kalau bekerja itu misalnya kayak badan usaha harus lapor dulu ke PIC-nya. Kak, BPJS mandiri bisa digunakan di kota lain? Kak Aja, bisa Kak Aja. Dimanapun. Bisa dimanapun bisa digunakan. Makasih Kak, sama-sama Kak Rian. Ayahku P3K baru Kak, ibuku ibu rumah tangga. Dulunya serumah PBI Kak. Oh ya betul Kak Mama Mica, berarti terpisah. Mencar ya. Berarti ibunya PBI, berarti P3, ayahnya P3K menanggung anaknya aja. Ibunya Dia sama istri P3K, suami P3K. Itu harus dilapor dulu, udah ada tunjangan istri atau suami. Kalau memang udah ada sebaiknya si ibu digabungkan sama segmen si bapak gitu. Nah gitu Kak Mama Mica. Kan sayang juga kan udah di kota ada tunjangan tapi nggak bergabung gitu di segmen PPU. Betul.
Betul. Kak Eli ini apa pertanyaan tadi Kak? Sorry Kak. Apa? Watermarknya Memang ada langsung. Ini ditambahin bisa sih. aku edit tambahin dulu tuh. Laporan ke BPJS Kesehatan daerah sini ya Kak. Kak Mama Mica, untuk misalnya ibunya masih mau masuk tanggungan ayahnya P3K itu lapor ke ini, ke satkernya, PIC Satker. PIC Satker di instansi tempat ayahnya bekerja. Terus kalau belum ada tunjangan istri atau suami bisa lapor ke bendahara. Mau ngecek status kebesaran anak bayi apa bisa lewat KTP ibunya? Lewat NIK mungkin kalau udah ada. Cek anak bayi lewat KTP ibunya. Bisa kalau satu itu. Kalau udah satu ini bisa ya Kak Alien ya, satu kepesertaan di Cek JKN. apa dulu nih keaktifannya atau Kepesertaan aja sih. Cek status kepesertaan, keaktifan berarti. Kak Piskes Bang, kalau ambil kartu BPJS harus ke kantor ya? Oh, sekarang kita nggak ada lagi cetak kartu bang. Siapa kamu? Piskes. Makanya kita sekarang untuk cek keaktifan atau apa-apa tuh pakai aplikasi mobile JKN. Sekarang kita nggak ada lagi cetak kartu ya bang. Jadi kita pakai nomor NIK aja sekarang, nggak ada cetak kartu. Ya, pakai KTP aja cukup sih untuk berobat. Kalaupun mau lihat kartu JKN-nya bisa download aplikasi mobile JKN. Ada kartu digital di aplikasi mobile JKN. Betul. Kak, BPJS aku yang gratis dinonaktifkan, pengen pindah ke Mandiri. Bisa Kak Khadijah? Bisa melalui WA Pandawa aja. WA Kak. Pandawa bisa dialihkan ke Mandiri. Atau melalui aplikasi mobile JKN juga bisa. Kak, cara daftar BPJS gratis masih bisa nggak? Itu Bisa harus lapor dulu. Kak Naraha, tapi ke ini ya Kak, ke Dinkes atau Dinsos ya Kak. Dinas sosial atau dinas kesehatan lapor dulu. Cara riset akun JKN. Riset gimana maksud nih Kak? Lama Alif ganti All user akun. password kah atau apa? Atau nomor HP, email? Nggak, WA Pandawa bisa Kak, misalnya mau ganti-ganti nomor HP atau emailnya. Kak, BPJS gratis, aku udah nonaktifkan, pengen aktif lagi harus pindah ke Mandiri Kak. Kak Khadijah bisa lapor ke Dinkes atau Dinsos saja kalau mau aktif ke PBI lagi. Kak, BPJS PBI anakku kok nggak masuk di punyaku ya? Kok nggak masuk di kakakku ya? Gimana kali PBI? Anaknya. Ibunya nggak masuk ke dia itu. Nggak terpisah gitu PBI. Ini anaknya, bayinya nggak masuk gimana? Anaknya nggak satu gitu. Oh, mencar-mencar gitu ya. Di mobil DKI-nya PBI. Kalau PBI memang gitu kan. Hmm. Kalau PBI itu KEK kadang tergantung dari yang Dinses atau Dinsos atau Dinkesnya yang mendaftarkan. Kadang pisah-pisah memang Kak. Kalau yang PBI ya Kak Jana, kita harus cek dulu Kak, kenapa datanya Kak. Mungkin Kakak bisa datang ke kantor. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa bantu jawab Kak, kenapa permasalahannya itu Kak. Data ganda. Data gandanya. Kak, pas mau pindah Vaskes itu tertulis no data phone. Kenapa ya itu Kak? No data phone pindah Vaskes. Kenapa ya? Gimana katanya? Dia mau pindah Vaskes tapi no data phone. No data? Iya, Kak Noni. Kalau pindah Vaskesnya di mana di mobil JKN? Pindah Vaskesnya di mana Kak Noni? Di mobil JKN kah? Atau gimana? Atau bisa jadi jaringan Kak Noni? No data phone nih. Gimana no data phone? Data phone berarti datanya ketemu
Iya nggak ketemu lagi pindah vaskes. Coba di refresh dulu kak, atau sinyalnya kurang bagus ya. Ya tetap airnya kasih kita boy. Emang harus tunggu 3 bulan buat pindah vaskes. Betul Kak Piskes. Iya betul. 3 bulan sekali kalau mau pindah vaskes. Iya di mobil JKN Kak Noni. Mungkin coba pastiin jaringan sih Kak, atau kenapa kalau memang vaskesnya ada harusnya bisa sih Kak. Atau Kakak segmennya apa nih Kak Noni? Iya, jadi PBPU Pemda Iya. itu pindah vaskesnya nggak bisa Nggak di bisa. luar daerah. Betul. Jadi harus di kota kabupaten Iya. setempat. BPJS PBI bisa pindah vaskes. PBI-nya apa dulu? Iya, PBI, PBD atau PBIJK? APBN. Iya, JK. Kak Edel sama. Kalau PBI-nya yang dari Pemda itu nggak bisa ya Kak Edel ya. Iya, nggak bisa di luar kota. Nggak bisa di luar kota, bisa mungkin di puskesmas Di daerah tersebut. terdaftar, ya. Kak aku umur udah 24 jadi harus keluar dari BPJS keluarga, itu untuk aktifin mandiri gimana ya Kak? Kak Ya, nah bisa melalui Pandawa. melalui nomor WhatsApp Pandawa bisa Kak, nah Iya, pengaktifan kembali status pesertaan. Melalui aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN bisa. kalian segmennya melalui kanal-kanal tersebut. Karena kok di WA Pandawa pilih aja menu administrasi lalu pilih menu pengaktifan kembali ke status pesertaan. Nanti tinggal ikutin aja tuh Kak. Gampang kok caranya. Nanti kalau udah Kakna bisa pilih mau yang 14 hari atau yang langsung. Kalau yang nunggu 14 hari itu nanti setelah daftar nanti 14 hari kemudian 14 hari baru bisa bayar dan baru bisa aktif. Iya. Tapi kalau misalnya tanpa gimana Kak Li? Kalau tanpa 14 hari itu misalnya kakak mengaktifnya sejak kapan itu bakalan dihitung tagihannya tergantung kelas yang dipilih. Gitu. Sampai di bulan sekarang. Tuh. Kak manis sekali, kosong berapa yang cewek? Kak Kucu. Gimana kalau udah gimana kalau di JKN udah nggak bisa login karena udah pakai nomor baru? Ganti nomor HP-nya dulu Kak Syahid, di WA Pandawa bisa ganti nomor HP. Kak saya kemarin baru buka BPJS Kesehatan Mandiri, apakah bisa langsung dibayar besok? Nggak bisa Kak, ini Kak bintang-bintang, tunggu 14 hari ya Kak ya. Tergantung sih, kemarin pas buat barunya itu yang pilih nunggu 14 hari atau yang enggak. Kak, jika BPJS ditunggakan 2 tahun mau berobat apa harus dilunasi dulu? Betul. Kak Sunflower, tunggakan harus dilunasi. Tunggakannya walaupun udah bertahun-tahun yang kami hitung tuh cuma 2 tahun. 4 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 25 tahun. 25 bulan. Jadi harus diaktifin dulu ya Kak Sunflower dengan cara membayar tunggakannya. Kak BPJS nonaktif gara-gara pindah kakak, itu kalau mau bikin BPJS pemerintah apa harus diaktifkan dulu? Bisa lapor aja langsung ke Dinkes atau Dinsosnya Kak BP Rinslow. Yang belakang pindah ke Jambi aja. Ini dari KC Jambi nih, kemarin masuk Kak Kocu. Yang belakang maksudnya pindah ke Iya. Kalau Arjen buat periksa kehamilan bisa nggak diurus supaya nggak nunggu 3 bulan pindah vaskesnya? Nggak bisa Kak Piskes kalau pindah vaskes. Jadi harus di vaskes yang terdaftar sekarang. Nanti kalau jika nggak bisa di situ maka dirujuk. Kak cara aktifin BPJS yang udah non aktif, caranya gimana kah di Segmen apa JKN? dulu? Segmen apa dulu Kak Pera? Kalau PBPU mandiri menunggak harus dilunasi dulu tunggakannya. Kalau yang mandiri harus lunasi dulu tunggakannya. Kalau misalnya sebelumnya pekerja ataupun sebelumnya PBI yang udah nggak aktif bisa dialihkan ke PBPU mandiri.
peserta mandiri. Kak, saya sudah ambil antrian kontrol 2 minggu sebelumnya, tapi pas hari ada tulisan sudah dilayani. Harus dicek dulu sih Kak Fitriana Okta. Pastikan nggak kelewat ya Kak ya. Harus dilayani. Kita harus cek dulu Kak, itu kenapa tuh Kak? Susah dilayani kenapa gitu? Sudah dilayani. Sudah ambil antrian. Terus pas hari H ada tulisan sudah dilayani. Di BPJKN. Pindah Vaskes bisa dari aplikasi aja nggak Bang? Bisa Kak Bibi. Kalau pindah Jambi pasti betah. Kalau minta rujukan harus ada keluhan dulu ya Kak Piskes. Kak Piskes kalau di BPJS Kesehatan Kak menggunakan program JKN, itu harus berjenjang rujukannya Kak. Jadi Kakak misalnya ada keluhan atau apa, itu Kakak berobat dulu ke Vaskesnya yang terdaftar, Vaskes tingkat pertama. Nah, jika di Vaskesnya tidak bisa melayani atau butuh tindakan lebih lanjut, maka nanti bisa tuh keluar rujukannya, dirujuk oleh dokternya. Jadi nggak bisa kita minta sendiri ya Kak Piskes ya. Iya. Bang, satu kakak ada yang mandiri kelas 3, anggota yang lain PBI, apa kemungkinan otomatis ikut berubah mandiri juga? Enggak Kak Anggi. Selagi dia aktif PBI, keluarganya maka akan tetap di PBI, kecuali nanti ada yang menonaktifkan, misalnya dari dinsosnya atau dari Pemdanya tidak menanggung lagi, mungkin nonaktif, baru bisa kita yang pindahin. Jadi nggak bisa pindah sendiri Kak Anggi. Kak, kalau ada tunggakan BPJS tapi mau menonaktifkan BPJS bisa nggak? Gimana? Kalau ada tunggakan, David kali ya. Kalau ada tunggakan menonaktifkan juga tidak bisa Kak. Kita tidak bisa menonaktifkan kalau misalnya masih aktif ya. Tapi kalau misalnya memang ada tunggakan itu pasti udah nonaktif sih Kak. Iya. Dan tunggakannya tetap berjalan ya kan? Tunggakannya tetap berjalan Kak Dewi kali ya. Mungkin Kakak bisa daftar ke yang bantuan iuran dari pemerintah. Ngelapor dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Biar bisa ditanggung oleh pemerintah. Kak Mari hati-hati. Ini Kak siapa nih? Kucing. Kak, aku bayar mandiri terus mau ikut suami dari perusahaan itu gimana? Ya kalau suaminya bekerja sebaiknya ikut suaminya. Betul. Ikutnya tuh lapor ke HRD atau PIC di kantornya untuk mendaftarkan istrinya juga, anggota keluarga, karena bisa menanggung istri dan 3 orang anak. Kak, kalau BPJS PBI bisa pindah Vaskes nggak? Mari hati-hati. PBI-nya kalau PBI PBD itu nggak bisa di luar kota kabupaten yang terdaftar, tapi kalau untuk PBI JK itu bisa terdaftar di manapun. Kak, dulu BPJS ikut ortu, sekarang tidak aktif 4 tahun, umur 25. Apa kena denda pas aktivasi jadi mandiri? Tergantung Kak Nurul, dulu ikut ortunya itu dari tempat kerja atau ortunya mandiri. Kalau ikut ortu dari yang ditanggung dari tempat kerjanya itu nggak ada tunggakan Kak, kalau misalnya non aktif. Tapi kalau mandiri ada tunggakan ya kan? Iya betul. Tapi biasanya kalau anak di atas 25 tahun itu kan dia PPI ya Bang. Itu kalau mau beralih udah 4 tahun nih, mau beralih ke masa tunggu atau tidak, masa tunggu 14 hari atau tidak masa tunggu 14 hari itu tergantung pilihannya. Tapi kalau tidak memilih masa tunggu 14 hari, memilih masa tunggu 14 hari itu harus menunggu 14 hari dulu baru bisa bayar dengan aktif gitu. Sama kan kayak yang itu kan. Kalau N+1 langsung kan sejak non aktif. Bayar tunggakannya 2 tahun aja. Dari tempat kerja Kak Nurul. Iya Kak Nurul. Kalau dari tempat kerja berarti
nggak ada tunggakan kak biasanya kak, jadi tinggal dialihkan aja ke Mandiri. Jadi yang bayar Mandiri otomatis bayar perusahaan. Kak, kuku kucing kalau udah dibayarin perusahaan berarti nggak ada lagi kak yang Mandiri kak. Maksudnya segmennya udah berubah, nggak ada bayar Mandiri lagi. Jadi langsung dipotong dari yang sesuai potongan gaji suami. Bang, BPJS saya ada 2 tahun nggak dibayar, apa tagihannya berjalan terus? Untuk tagihannya tuh bakal tetap jalan kak, cuman di BPJS Kesehatan yang terhitung itu hanya 2 tahun yang ditagihkan. Jadi kalau misalnya lebih 2 tahun itu kita tidak menagihkannya lagi. Maksimal 25 bulan. Maksimal 25 bulan kalau membayar, 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Kak, peserta PBPU dan Pemda itu gratis atau bayar? Kalau PBPU Mandiri itu bayar. Kalau untuk PBPU Pemda itu yang ditanggung sama pemerintah. Jadi kita nggak bayar gitu. Kak, tanggal lahir ada perubahan apa perlu lapor ke BPJS? Bisa melalui Pandawa aja. Untuk perubahan data bisa melalui kanal Pandawa atau bisa juga melalui mobile JKN. Di perubahan data peserta bisa diubah kok kak, siapa nih Tanpa Rima? harus datang ke kantor Iya. BPJS langsung. Kuku kucing, oke makasih. Sama-sama kak kuku kucing. Kalau PBI KIS sudah tidak aktif, bisa diaktifkan lagi nggak kak? Bisa kak Yani Astri, lapor ke Dinkes atau Dinsos ya kak. Kak Riris, kita nggak ada pemutihan ya kak. Kita tunggakannya tetap harus dilunaskan. Cuman kita kalau misalnya kakak udah nunggak lama, lebih dari misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu yang kita hitung hanya 2 tahun aja Kak Riris yang harus dibayar. Dan kita juga ada program rehab untuk kakak bisa mencicil tunggakannya. Kak Dendi Bendol, BPJS Mandiri bisa ke PBI nggak? Bisa kak. Misalnya sudah tidak mampu untuk bayar mandiri lagi, bisa dialihkan aja ke PBI dengan melapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Call center Pandawa mana tadi? Alamak, kelewat. 24 jam enggak kak? Pandawa sekarang di 24 jam. 24 jam ya sekarang ya? 24 jam Kak Ran Enrani. Kak Tiwi, cara ngubah segmen penerima upah jadi mandiri gimana? Bisa kalau udah nonaktif ya kak, kalau udah nonaktif bisa dinonaktif, nggak dibayarkan dari tempat kerjanya lagi, bisa alihkan melalui nomor WhatsApp Pandawa kak, beralih ke peserta mandiri. Kak, kenapa di JKN nomor kakaknya nggak bisa diganti? Maksudnya nggak bisa masukin nomor kakak, pas login ya kak atau gimana? Kalau login JKN itu NIK Kak Syafas. Bang, kalau jatuh dari motor sendiri bukan kecelakaan lalu lintas, bisa ditanggung BPJS nggak? Itu kalau kecelakaannya apa dulu? Kecelakaan tunggal atau Tunggal, ganda? jatuh dari motor sendiri. Kalau untuk kecelakaan tunggal itu harus melapor ke Jasa Raharja dulu. Oh, kalau tunggal ya, Iya. berarti tetap bayar. Kak Riris ini apa bukannya? Iya Kak Riris, tetap bayar kak, nggak bisa nggak bayar tunggakannya. Atau kakak mau aktif tapi masih ada tunggakan, itu bisa coba lapor ke ke Dinkes atau Dinsos untuk ditanggung sama pemerintah. Itu aktif, kakak bisa pakai, tapi tunggakannya tetap ada kak. Ada pegawai nama Zumratul Aini nggak kak dari KC Palembang? Zumratul Aini? Nggak ada perasaan. Nggak ada kak. BSU Kak Andre ke BPJS Tenaga Kerja ya kak ya? BSU yang dari BPJS Tenaga Kerja. Nambahin peserta baru kak.
Bang mau tanya, kalau nunggak 4 tahun terus mau aktif dengan bayar lunas itu aktif langsung aktif Kak Sampurna. Dan kalau kakak nunggak 4 tahun itu kakak cukup bayar 2 tahun 1 bulan, jadi 25 bulan. Cukup bayar 2 tahun 1 bulannya aja. 25 bulan Kak. Kak Maya, kalau mau aktifin PBI lagi bisa lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak. Kak Dendi Bendol, mungkin bisa kalau kakak ke desa dulu, tanyain terkait prosedur di daerah sana melalui desa atau RT RW dulu. Atau kalau kakak mau nanya langsung bisa sih, tapi kan biasanya ada surat pengantar gitu Kak, kayak dari RT atau RW. Kak, tadinya BPJS Mandiri jadi PBPU dan PB Pemda itu gratis. Kak tadi iya itu kalau yang PB Pemda itu bantuan iuran dari pemerintah itu gratis ya Kak Davian. Kak, kalau KIS pemerintah nonaktif mau diaktifkan lagi bisa nggak ya Kak? Bisa Kak Hujan, lapor ke Dinkes atau Dinsos ya. Anak 26 bulan berapa tagihannya kelas 3? Tagihan kelas 3 itu 35.000 Kak. Cuman ini kalau kakak misalnya nanya terkait mungkin kakak belum sempat mendaftarkan dari lahir, mungkin bisa dihitung aja Kak, terhitungnya 25 bulan dari sejak lahir. Karena kan dari tahun 2018 itu kalau anak baru lahir itu terhitung harus bayar JKN-nya sejak lahir. Bang, BPJS PBI jadi mandiri bisa nggak ya Kak? Dan gimana caranya? Kenzo dari Bisa. PBI bisa Kak Kenzo. Kalau masih aktif harus gimana? Harus Ke kantor. iya betul, harus ke kantor kalau aktif ya. Kalau non aktif bisa melalui Pandawa atau mobil JKN. Kak Kenzo, kalau misalnya PBI-nya udah nggak aktif bisa lewat Pandawa aja, bisa untuk perubahan jadi mandiri. Tapi kalau masih aktif kakak harus lapor ke kantor kita dulu ya Kak. Nomor Pandawa itu nomor WA atau bukan Kak? Iya Kak Dayang, nomor WA itu Kak Pandawa WA. Pemutihan Kak Nanda nggak ada ya Kak ya, kita nggak ada pemutihan Kak. Pemutihan tunggakan mungkin maksudnya ya Kak ya. Pemutihan apa Kak maksudnya Kak? Tunggakan Kak? Kalau tunggakan kita nggak ada pemutihan Kak. Kok di komennya ya Bang Uceng? Masih aktif Pak Kenzo, kalau masih aktif PBI-nya harus lapor ke kita dulu ya Kak, kantor. Baca dong Kak Syafas. Mana nih Kak Syafas? Kalau daftarin anak umur 1,5 tahun tunggakannya terhitung dari, betul Kak Syafas, tunggakannya terhitung dari lahir. Betul Kak Syafas, harus dibayar dari lahir. Misalnya kakak 1,5 tahun itu berapa bulan? 1,5 tahun itu 18 bulan ya? Iya. Jadi misalnya kakak ambil kelas 3, mungkin kakak bisa kalikan dulu 35.000 kali 18. Atau kakak kalau misalnya mau daftarkan ke yang gratis bisa lapor ke Dinkes atau Dinsos untuk daftarin anaknya, mungkin melalui RT RW dulu. Bang, komen aku terlewat terus, sorry Kak Bunta, mana komennya tadi? Bisa komen lagi ya Kak ya, semangat adik-adik. Terima kasih Bu Maria Ratna. Aku kan udah 3 bulan jalur mandiri, bentar lagi P3K, mau ke pemerintah apakah harus lapor dulu? Bentar lagi, maksudnya ke tempat kerja ya Kak ya, bentar lagi P3K. Kalau kakak nanti udah P3K itu nanti lapor aja ke satkernya Kak. Biasanya nanti dari satkernya yang lapor ke kita. Nanti kita akan mengaktifkan sebagai pekerja penerima upah yang ditanggungkan tadi. Kak, kalau orang sudah meninggal, cara pengajuan hapus data gimana Bang? Soalnya tiap bulan harus bayar terus. Kak Kowai harus ini Kak, kalau udah ada akte kematian. Iya, tapi surat keterangan kematian bisa lapor langsung ke kantor BPJS. Iya, karena tunggakannya ada, nanti tuh bisa direkon ya Kak ya? Iya, direkon kurang. Bisa direkonsiliasi di kantor kita Kak. Setelah meninggal.
Jadi nanti sejak setelah meninggal itu tunggakannya bisa dihapus bisa dihapuskan. atau misalnya udah kebayar bisa di refund. Kalau dihitung sejak meninggal ya Kak, lihat dari kapan meninggalnya. Keluargaku BPJS Mandiri rencana mau pisah BPJS keluarga dan buat baru sama suami, syarat gimana? Kak Anyo, kalau misalnya mandiri udah ada kakak baru nanti tinggal update kakak aja Kak sama suaminya, update data. Jadi kakak baru nanti terpisah Kak. Kalau ganti rekening auto debit, ganti nomor HP baru, maka jika ini isi nomor HP lama. Maksudnya apa nih? MK lab. Kak, cara pindah dari mandiri ke pemerintah gimana? Kak Ade lapor ke Dinkes atau Dinsos ya. Betulkah ada denda BPJS yang diputihkan? Nggak ada sih Kak Ida sejauh ini denda. Dan kita itu denda tunggakan itu nggak ada Kak. Kita denda tuh adanya ketika misalnya kakak non aktif sebelumnya dan bayar nih baru aktif dan langsung berobat dan kemudian misalnya rawat inap, kita ada denda rawat inapnya aja Kak. Kalau tunggakannya kita nggak ada denda Kak. Kak, aku mau tanya, kartu BPJS sekarang dapat kayak di Perin maksudnya? Oh enggak, maksudnya sekarang kita nggak ada lagi cetak kartu ibu sakit. Maksudnya di press itu loh. Oh, di Perin. Iya, print kayak. Perin maksudnya Kak aku tanya kartu BPJS sekarang dapat kayak di print atau apa? Sekarang kita nggak ada Iya. lagi cetak Kak kartu. Rani, kita sekarang kalau berobat cukup pakai KTP aja Kak, kita nggak ada cetak kartu lagi. Atau mau cek kartunya bisa melalui aplikasi mobile JKN. Betul. Sedang proses cicilan tunggakan peserta meninggal dunia gimana Kak? Kak Le bisa lapor aja Kak ke kita kalau misalnya udah ada apa tadi? Akta kematian ya kalau meninggal. Nah. Iya, akta kematian. Lupa kata sandi, nomor HP sudah hilang. Kak Incas bisa ubah di sini Kak, di lewat WA Pandawa bisa. Kak, kalau udah daftarin tadi langsung bayar full ya? Iya Kak Syafas, misalnya dari lahir belum didaftarin itu terhitung dari lahir dan harus bayar full. Boleh tanya apa ya rujukan di puskesmas untuk berobat mata ke RSUD? Harus ke RSUD, tak bisa langsung ke SMEK. Kak Eldin nih pernah DM kalau nggak salah. Bisa Kak, kita sebenarnya kalau langsung ke SMEK itu bisa langsung ke SMEK-nya Kak. Banyak juga yang komennya. Kamu tanyakan besok waktunya bayar BPJS pertama kali, bisa nggak kalau bayarnya jam 00 Kak? Jam 00. Bisa aja Kak, misalnya udah sesuai tanggalnya, pokoknya udah lewat tanggalnya deh. Harusnya bisa sih Kak Putri. Kak Putri bayarnya malam-malam. Kenapa nggak bayar pas pagi atau siangnya aja Kak? Harusnya bisa sih kalau udah sesuai tanggalnya ya intinya. Cicilan tunggakannya harus tetap dibayar atau enggak Kak? Cicilan tunggakannya harus tetap dibayar Kak Li. Kalau tunggakan yang dicicil itu ya pasti harus dibayar Kak. Kalau misalnya Kakak ada tunggakan terus mau bayar lewat cicilan, silakan dicicil aja Kak. Apa anak tersebut bisa daftarin PBS? Daftarkan KIS PBI sendiri. Kak Amalia tadi pertanyaannya apa ya? Halo Kak, bisa bantu untuk permasalahan saya. Jadi saya terdaftar sebagai penerima KIS PBI. Saya punya anak umur 3 tahun tapi bisa Kak Amalia bisa coba ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak ya untuk lapor Kak.
untuk mendaftarkan anaknya ini juga. Kamu tanya kan besok waktu ini udah nih. Bayarnya tanggal 15 Kak, soalnya mau dipakai buat berobat. Harus tanggal 15 itu Kak Putri baru bisa bayar. Nanti setelah bayar langsung aktif kok Kak. Jika kakak berobatnya kapan Kak? Berobatnya besok kan? Besok berarti Kak, bisa Kak? Kak, emang ada aturannya tentang harus berobat 3 kali dulu ke puskesmas baru bisa rujukan kacamata? Nggak ada Kak pandu. Kak pandu rujukan itu Kak, jika di puskesmas atau vaskesnya tuh tidak bisa menangani atau butuh penanganan lebih lanjut, itu maka bisa dirujuk. Nggak harus 3 kali dulu atau berapa, pokoknya ketika penanganan di situ udah nggak bisa maka akan dirujuk Kak pandu. Sesuai dengan indikasi medis, sesuai apa yang dikatakan dokter ya Kak pandu ya. Kak, saya asal Tasik, sekarang lagi hidup di Cimahi, kuliah, mau pindah BPJS Cimahi, gimana Kak? Mungkin pindah vaskes ya maksudnya ya Kak, anything. Kalau pindah vaskes bisa pindah aja di aplikasi Mobil JKN Kak. Dari 630 nggak sadar. Nah, itu like-nya tuh. Saya bayar asuransi rehab, kenapa tidak tercentang lunas? Karena keterangannya saya bayar asuransi rehab, kenapa tidak tercentang lunas? Kak Bethesda, itu cicilan keberapa Kak? Kalau memang udah siap tuh biasanya udah nggak ada ini Kak. Kalau rehabnya udah siap itu langsung aktif dan nggak ada lagi tunggakan yang muncul di bulan depannya. Cicilan muncul. Apakah benar KTP kampung PBI cuma bisa dipakai 3 kali di Jakarta? Nggak bisa. PBI-nya apa dulu? Kalau PBI APBD itu nggak bisa di luar daerah. Tapi kalau untuk PBIJK bisa dimanapun tanpa dibatasi. Betul, KTP kampung. BPJS sudah aktif tapi belum 3 bulan, mau ganti vaskes bisa. Kalau ganti vaskes harus 3 bulan Kak Ciri. Sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan. Kak, kalau kacamata baca di cover BPJS nggak Kak? Kak Nana Manis, kalau kacamata itu kita, kalau kakak udah sesuai prosedur ya Dan indikasi medis. Kacamata itu kita sifatnya bantuan Kak, bantuan bayar gitu, nggak di cover semua ya Kak ya. Misalnya kacamatanya 500, mungkin kita bantu 200 gitu Kak. Itu ada ketentuannya Kak, tergantung kelasnya. Kak, BPJS saya kena denda gede banget pas dicek di JKN, kok nggak segede yang dibayar? Itu kenapa ya? Denda namanya tunggakan. Kak, BPJS saya kena denda gede banget pas dicek di JKN, kok nggak segede yang dibayar? Kak Albisma, kakak bayarnya di mana Kak? Maksudnya itu bukan denda ya Kak, itu maksudnya tunggakan ya Kak. Tunggakan kakak yang di JKN berapa, harusnya itu yang dibayarkan Kak, sesuai yang di JKN. Dari BPJS Mandiri pindah ke PBI, TPI, saya masih ada tunggakan, apa bisa dipakai? Kak Anastasia, jika udah PBI dan sudah aktif maka bisa dipakai Kak. Untuk tunggakannya sendiri mungkin kakak bisa dicicil melalui program rehab, bisa. Intinya tunggakannya tetap harus dibayar ya Kak, tapi memang kalau udah aktif bisa dipakai kok Kak Anastasia. Kak Yuyun, mungkin bisa login di HP kakak dulu Kak untuk JKN orang tuanya Kak. Kak, BPJS anakku baru lahir, dinonaktifkan terus hilang datanya di JKN, itu harus update atau bikin baru? Itu cukup diupdate. Cukup diupdate aja Kak, berkah.
Dan update nick juga, udah ada nicknya atau belum? Kak, saya baru bayar tunggakan BPJS kok statusnya 1 bulan baru bisa dipakai. Baru bayar tunggakan. Itu bukan mungkin ini kali ya, denda rawat inap kali ya ada tulisannya. Mungkin ini Kak ya, denda rawat inap kah yang dimaksud Kak? Karena kalau kita bayar tunggakan itu udah aktif, itu intinya bisa dipakai Kak. Cuman memang ada denda rawat inap 45 hari. Kalau Nah, kita ada melakukan rawat inap ya selama 45 hari, tapi kalau rawat jalan kan kena denda. kalau rawat jalan aja berobat biasa itu nggak ada dendanya. Cuma kalau Kakak rawat inap Dalam waktu 45 hari itu ada denda. dalam Dari jangka rumah waktu sakit. 45 hari ada dendanya di rumah sakit. Kak, aku udah bayar tunggakan BPJS 2 bulan tapi BPJS aktif. Bayarnya kapan Kak? Baby Umai. Biasanya kok udah bayar langsung aktif sih Kak. Iya, kalau memang juga belum aktif itu bisa dilapor aja datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ini kok udah banyak nih, bingung bacanya. Kak Bunta terlewat terus. Kak Bunta, maaf, mungkin kakak bisa DM aja deh Kak, biar nggak kelewat terus Kak. Kita bantu jawab di DM. Ini banyak banget nih sobat JKN yang nanya nih. Mau tanya, kartu JKN anak saya hilang tapi kopiannya ada. Mau bikin kartu lagi bisa? Kak siapa nih? Kak Silena, kita nggak ada cetak kartu lagi ya Kak. Sekarang berobat cukup dengan KTP aja. Kak, cara masuk ke JKN tapi lupa password tapi nggak dicantumkan nomor HP sama email, gimana Kak? Ke WA Pandawa bisa Kak, Lila Milky. Kak Hai, coba DM aja Kak, kita cek dulu. Kakak bisa kirim mungkin NIK kakak, kita cek dulu Kak. Kita bantu cek nanti lewat DM. Kak mau tanya, untuk perubahan data nama butuh waktu berapa lama? Bisa langsung Kak, langsung di WA Pandawa bisa. Di mobil JKN juga bisa kalau kakak udah login mobil JKN-nya. Kak bikin BPJS baru, apakah bisa milih Paskes? Tidak sesuai alamat KTP. BPJS baru Tapi mau di alamat Fasilitas Kerja bisa Kak. boleh. Selagi bukan yang peserta bantuan iuran dari pemerintah daerah itu bisa Kak. Kalau BPJS Mandiri tapi ada tunggakan bisa dipakai untuk lahiran. Kak Ita harus aktif ya Kak ya. Kalau non aktif nggak bisa dipakai Kak. Tapi waktu rawat inap di BPJS saya itu aktif dari kantor. Apakah kena denda juga? Kak Hanalia Sob, kalau memang sebelumnya itu nonaktif dan diaktifkan sebagai peserta PPU itu nggak ada denda kan? Nggak ada denda rawat inap kan? Nggak ada denda rawat inap ya Kak Hanalia Sob ya. Respon dong Bang, mana nih pertanyaan tadi? Tinggal hanya bayar tunggakan saja Bang. Apa ya, kelewat nih pertanyaannya nih. Keterangannya dibuat 2 tahun nunggak, padahal saya tidak pernah menunggak BPJS selama 7 tahun. Mana sih? Kak GPDI, mungkin bisa DM juga Kak ke kita Kak. Oke, mungkin sekian kali ya, udah jam segini ya. Sobat JKN, mungkin sekian dulu live kita hari ini. Harusnya udah dibayar kok, masih keterangan masa denda. Kak Hanalia, biar lebih jelas mungkin kita cek dulu Kak. Kakak bisa DM aja, kita cek dulu statusnya. Oke Sobat JKN, sudah 16.45, waktunya kita pulang. Kak Bunta, mohon maaf Kak, mungkin bisa DM Kak pertanyaannya Kak, langsung kita jawab Kak Bunta.
Iya Kak Aisyah join live kita selanjutnya ya. Maaf ya sobat JKN yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin bisa join di live kita selanjutnya. Yang ingin bertanya bisa DM jika ingin langsung dijawab. Dan jangan lupa follow TikTok kita, follow juga Instagram kita di JKN_KC Tanjung Pinang. Sampai jumpa di live kita selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.